Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rizky Rahmanantias dari kelas GMIB dengan nomor NIM 2031854. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi gender sosial inklusi dalam pendidikan. Poin-poin yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama, konsep pendidikan inklusi. Yang kedua, karakteristik pendidikan dengan dimensi gender sosial inklusi. Yang ketiga, integrasi gender sosial inklusi dalam pendidikan. Yang keempat, pro kontra sekolah bergender sosial inklusi. Sebelum kita memasuki materi, kita akan membahas sedikit tentang gender. Apa sih itu gender? Gender lahir untuk memberikan penjelasan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks biologis dan sosial. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Menurut Kemendiknas, memberi definisi gender sebagai konsep yang mengacu dan pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam konteks tanggung jawab. Kesenjangan pada bidang pendidikan dianggap menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap bidang lain di Indonesia. Pemerintah menerapkan program pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita kupas satu persatu materi hari ini tentang dimensi gender sosial inklusi dalam pendidikan. Untuk yang poin pertama tentang konsep pendidikan inklusi. Istilah pendidikan inklusi atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO yang berasal dari kata education for all yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua orang. Tujuan pendidikan inklusi yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Selanjutnya, karakteristik pendidikan dengan dimensi gender sosial inklusi. Mari kita simak. Karakteristik pendidikan dengan dimensi gender sosial inklusi meliputi yang pertama, menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Yang kedua, penerapan kurikulum dan pembelajaran yang kooperatif. Yang ketiga, guru menerapkan pembelajaran interaktif. Yang keempat, keterlibatan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan dan pembelajaran. Poin selanjutnya adalah integrasi gender sosial inklusi dalam pendidikan. Integrasi adalah istilah yang banyak digunakan oleh masyarakat yang berarti memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler. Integrasi ini sering disebut juga dengan mainstreaming. Integrasi gender sosial inklusi sudah mulai menemukan hasilnya dalam dunia pendidikan, di mana kesetaraan gender sudah sama. Poin selanjutnya, yang poin terakhir, pro kontra sekolah bergender sosial inklusi. Di dalam pro kontra sekolah bergender sosial inklusi memang sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia. Terlebih lagi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, ada faktor guru. Yang kedua, faktor orang tua. Yang ketiga, siswa. Yang keempat, manajemen sekolah. Dan yang terakhir, pemerintah. Pro kontra gender sosial inklusi terutama dalam pendidikan yang berasal dari guru. Yang pertama, kurangnya guru pendamping kelas atau GPK. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang ketiga, guru sulit dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, kurangnya pemahaman guru tentang anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi. Yang kelima, latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai, beban administrasi yang semakin berat untuk guru. Dan yang keenam, kurangnya kesabaran guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya dari pihak orang tua, pemahaman orang tua tentang anak berkebutuhan khusus yang masih sangat kurang. Orang tua merasa malu memiliki anak yang mempunyai keistimewaan tersebut.
tua terlalu memaksakan kehendaknya untuk mensekolahkan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah reguler. Hal ini yang membuat anaknya tertekan, karena anak berkebutuhan khusus terkadang juga mempunyai potensi yang lain daripada anak yang normal. Selanjutnya, dari pihak siswa, anak berkebutuhan khusus dengan anak normal sejatinya sama, namun ada hal-hal yang membuat mereka berbeda, di mana anak berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan ekstra dari orang tua maupun guru. Anak berkebutuhan khusus sulit menangkap pelajaran atau materi yang dijelaskan oleh guru di kelas maupun di luar kelas. Sedangkan anak normal, terkadang mereka cepat tanggap, hanya saja mereka terkadang tergesa-gesa dalam pelajaran. Selanjutnya, manajemen sekolah. Permasalahan manajemen sekolah sendiri terletak pada kurang siapnya sekolah dengan program-program pendidikan inklusi, baik dari segi administrasi maupun sumber daya manusianya. Proses KBM yang kurang berjalan secara maksimal, yang itu membuat banyak pro kontra terhadap pendidikan inklusi. Dan terakhir, pro kontra berasal dari pemerintah sendiri. Permasalahan muncul dalam pemerintah adalah kurangnya perhatian pemerintah dan kepeduliannya terhadap pelaksanaan sekolah inklusi, kurang pelatihan tentang pendidikan inklusi kepada guru, dan yang terakhir, kebijakan terkait pelaksanaan sekolah inklusi yang belum jelas. Selain menuai banyak permasalahan, pendidikan inklusi juga berjalan secara lancar. Keberadaan sekolah-sekolah reguler yang melayani pendidikan inklusi mampu memberikan alternatif layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat. Jadi di dalam, walaupun ada permasalahan banyak, namun banyak sisi positif dalam pendidikan inklusi ini. Dan sudah banyak pendidikan inklusi yang berdiri di Indonesia. Contohnya di daerah Sidoarjo, di daerah Ponorogo, dan daerah lain-lainnya. Itu tadi sedikit materi tentang dimensi gender sosial inklusi di dalam pendidikan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan teratur, cuci tangan sebelum beraktivitas, dan jangan lupa tetap belajar walaupun kita belajar online di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.